Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran online mengenai hadis tentang sholat berjamaah. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan melanjutkan bab hadis tentang sholat berjamaah, dan di sini kita akan membahas kandungan dari hadis tentang sholat berjamaah. Seperti yang perlu kalian ketahui mengenai pengertian dari sholat berjamaah. Secara bahasa, sholat berjamaah artinya adalah berkumpul. Kemudian secara istilah, arti sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, di mana terdapat seorang imam dan makmum. Itu adalah pengertian secara istilah dari sholat berjamaah. Selanjutnya adalah mengenai hukum sholat berjamaah. Di sini akan dijelaskan hukum tentang sholat berjamaah. Selanjutnya adalah hukum dari sholat berjamaah. Di sini dijelaskan bahwasannya sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad atau mendekati wajib, atau sangat ditekankan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah apabila tidak ada udzur. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat tunanetra datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak punya teman untuk menuntunku datang ke masjid." Kemudian seorang sahabat tersebut berpaling dan Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau mendengar ketika seruan adzan dikumandangkan? Kemudian seorang sahabat tersebut menjawab, "Benar ya Rasulullah, saya mendengar." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Maka penuhilah sholatmu." Dari sini bahwasannya sholat berjamaah sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah keutamaan dari sholat berjamaah. Di sini sholat berjamaah memiliki beberapa keutamaan, baik secara sosial maupun pahalanya itu sendiri. Di sini akan disebutkan beberapa keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, pahalanya di sini dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Yang kedua adalah keutamanya yaitu mendidik persamaan hak. Artinya apa? Dalam sholat berjamaah tidak ada perbedaan, entah itu profesi maupun entah itu kaya atau miskin, semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa persatuan dalam umat Islam, karena kita di masjid akan bertemu dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Kemudian keutamaan yang keempat adalah tumbuhnya rasa saling tolong-menolong sesama muslim, di mana ketika ada muslim yang lain ada yang membutuhkan, maka muslim yang lainnya akan membantu. Demikian adalah keutamaan dari keutamaan sholat berjamaah yang keempat. Dan keutamaan yang kelima adalah saling belajar dan mengajar. Maksudnya apa? Yaitu ketika ada seorang jamaah yang sholatnya masih kurang bagus atau masih dalam belajar, maka dia akan mengikuti jamaah yang lainnya yang sudah paham dalam melaksanakan sholat. Itu yang dinamakan saling belajar. Kemudian pernah ada di suatu kitab dijelaskan bahwasannya apabila di antara orang yang sholat berjamaah itu sholatnya tidak sah, maka akan ditutupi oleh orang atau jamaah yang lain yang sholatnya sudah sah. Itu adalah keutamaan dari sholat berjamaah, maka jangan pernah ditinggalkan. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat.
Pak Rafiq akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajar dan semangat dalam mempelajari Al-Quran.